Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah pada malam ini senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program Cakak Mocoa yang kali ini alhamdulillah kita bersama-sama narasumber kita yaitu Ustadz Fajaruddin Jalil SEMM. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Pada malam ini Ustadz, kita akan membahas sebuah tema yaitu tips atau cara mengelola keuangan keluarga di bulan Ramadan. Kita ketahui bersama bahwa kurang lebih 23 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, dalam bulan suci Ramadan, agar ibadah kita maksimal, kita pasti butuhkan segalanya agar bisa maksimal atau stabil. Termasuk diantaranya adalah pengelolaan keuangan. Iya. Nah, malam ini kita akan bincang-bincang bersama Ustadz kita bagaimana metode atau cara atau tips dalam mengelola keuangan dalam bulan suci Ramadan. Selalu Ustaz, ada mungkin yang kita mau sampaikan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah Ustaz Zain ya, pada malam hari ini kembali kita bisa menjalankan program ini yang mungkin sudah cukup lama terhenti ya. Setelah pandemi berakhir kita banyak kegiatan offline ya. Nah, alhamdulillah kita bisa kembali dengan tema menyambut bulan Ramadan, tips mengelola keuangan. Ya mungkin kita sudah punya kebiasaan masing-masing ya di rumah tangga kita mengatur keuangan itu di bulan Ramadan. Apalagi bulan Ramadan ini sesuatu yang berulang setiap tahun. Dan kita punya tradisi masing-masing di situ. Secara umum sebenarnya dalam proses pengelolaan keuangan itu kita harus punya prinsip bahwa keuangan ini adalah sesuatu yang Allah titipkan kepada kita dalam rangka menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Jadi kita menggunakan potensi keuangan yang kita miliki dalam batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan ya. Ada dua sisi sebenarnya. Yang pertama adalah bagaimana kita memperolehnya, mendapatkan itu ya, kemudian bagaimana kita membelanjakannya. Dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwa la tazalu qadama 'abdin, tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat nanti sebelum dia ditanya tentang salah satunya adalah tentang hartanya. Wa an malihi fi maktasabah, dari mana dia, atau mim maktasabah, dari mana dia dapatkan, wa fima anfaqah, dari kemana dia belanjakan. Jadi dua sisi sebenarnya dalam persoalan ini adalah bagaimana kita memperolehnya, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita membelanjakannya. Dua sisi itu. Kemudian prinsip umumnya adalah apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh itu seharusnya lebih besar daripada apa yang kita keluarkan. Apa yang kita keluarkan? Ya, karena kalau lebih banyak yang dikeluarkan atau lebih banyak yang dibelanjakan, maka itu akan menjadi satu masalah. Karena itu akan membuat kita terbelit dalam persoalan kekurangan sumber daya keuangan yang harus kita tutupi mungkin dari meminta-minta atau berutang kepada orang lain. Jadi prinsip pertama itu adalah bagaimana kita mengatur keuangan sedemikian rupa sehingga apa yang kita dapatkan itu tidak lebih kecil daripada apa yang kita belanjakan. Itu prinsip yang pertama. Besar pasak daripada tiang. Iya, itu ada istilah itu. Istilah besar pasak daripada tiang itu betul. Itu harus hal yang harus kita hindari ya. Bagaimana mungkin kita membelanjakan harta kita lebih daripada apa yang kita miliki. Jadi harus ada kesadaran pertama, ada awareness, ada kepahaman ya tentang berapa sebenarnya besaran rata-rata pendapatan kita sebulan
dan apa-apa yang harus kita belanjakan Ya. dalam jumlah yang sudah kita telah miliki dari pendapatan yang kita dapatkan itu. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita harus punya prioritas. Ya, skala prioritas. Skala prioritas dalam membelanjakan harta itu. Ada memang budaya ya yang Ya. berkembang bahwa sebagian masyarakat itu membelanjakan hartanya tidak hanya karena kemanfaatannya. Ya. Ya. Kadang memang ada tendensi-tendensi yang lain, seperti misalnya keinginan untuk menampakkan sesuatu atau keinginan untuk mengikuti tren, ya, gaya hidup tertentu, ya, yang nampak atau yang lazim, ya, yang sebenarnya tidak kita butuhkan, mengekspresikan diri, ya, kepentingan itu. Jadi, ya kadang ada hal-hal yang tidak kita butuhkan, tapi kita belanjakan harta kita pada atau belanjakan keuangan kita pada hal-hal tersebut. Itu ketika kita tidak punya orientasi awal, ya, tidak punya orientasi dalam membelanjakan harta, tidak punya skala prioritas dalam menetapkan. Jadi yang kedua adalah tetapkan skala prioritas apa yang penting untuk kita penuhi, untuk kemudian kita dahulukan daripada yang lain. Berarti kita harus sesuaikan dengan kebutuhan, Ustaz, bukan selain keinginan. Betul, ya betul. Jadi ada aliran itu dalam pembelanjaan. Ada namanya aliran utilitarian. Jadi dia itu lebih mendahulukan ini bermanfaat tidak. Jadi ini prioritas tidak. Ada ekspresionis, ya sekedar mau kelihatan begitu. Kalau beli HP harus HP yang mahal misalnya. Padahal sebenarnya tidak harus dibutuhkan. Terlalu dibutuhkan. Ya. Jadi yang kedua adalah kita harus punya prioritas dalam membelanjakan harta itu. Jadi kita harus punya daftar, ya, kebutuhan memang, ya. Ada catatan kebutuhan. Iya, catatan kebutuhan yang memang kita lebih prioritaskan. Makanya dalam pemahaman umum itu orang kan membagi kebutuhan itu. Ya, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Jadi kita dahulukan kebutuhan primer kita. Tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang mungkin bisa saja berbeda-beda setiap orang. Ya. Misalnya kalau seorang yang bekerja di bidang transportasi, misalnya sopir taksi atau kurir misalnya, kendaraan itu sesuatu yang sifatnya primer karena dia menggunakan itu untuk mencari nafkah. Kalau tidak maka untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya, jadi kalau misalnya bagi orang-orang yang tidak terlalu butuh dengan kendaraan, maka itu bukan kebutuhan yang primer. Sebagian orang berbeda-beda dalam itu. Ya, jadi tidak boleh kita selalu menyamakan diri kita atau meniru orang lain dalam pola pembiayaannya. Kita harus mengenali dulu bagaimana karakteristik rumah tangga kita, karakteristik keluarga kita. Lalu kemudian kita menentukan prioritas-prioritas dalam pembelanjaan. Dan pada prinsip yang pertama tadi bahwa tidak boleh kita mengeluarkan pembelanjaan lebih daripada apa yang kita dapatkan. Nah, itu standar awal. Meskipun nanti ketika ada memang hal-hal yang tidak bisa kita hindari, bisa saja kita mengambil dari berutang misalnya, atau meminta. Tapi itu bukan sesuatu yang baik. Begitu. Jadi ini Ustaz, ini kan dalam bulan suci Ramadan. Terkadang kita mau bervariasi dalam sahur, atau bervariasi dalam buka puasa. Sementara kadang kita ini di awal Ramadan masih bisa terpenuhi, tapi di pertengahan Ramadan sudah hampir tidak bisa terpenuhi, dan di akhir Ramadan sudah hampir tidak terpenuhi lagi. Ya kira-kira ini Ustaz bagaimana mengaturnya ini? Awal Ramadan, pertengahan Ramadan, sampai akhir Ramadan. Sekali lagi kita harus mengetahui karakteristik kebutuhan kita. Karakteristik jadi kita paham tadi, sehingga kita bisa menentukan prioritas itu dan memperhitungkan berapa sebenarnya kemampuan pembelanjaan kita. Jadi yang selalu hal menjadi penting adalah bagaimana kita mengenali atau mengidentifikasi keadaan keuangan keluarga kita. Itu dulu. Jadi pemahaman akan persoalan itu sudah masuk kepada setengah dari penyelesaian masalah. Jadi kalau kita tidak tahu mengidentifikasi keadaan kita, nah itu biasa yang membuat kita salah melangkah. Betul. Salah membelanjakan.
Nah, secara umum penbelanjaan harta itu adalah sesuatu yang harusnya digunakan secara efektif. Ya, ya. Islam itu tidak menganjurkan orang untuk membelanjakan harta itu serampangan, Serampangan. semaunya saja. Ya kata Nabi SAW, wa karihalakum, Allah itu tidak suka kalian. Iya. Qila wa qal. Qila wa Ya, qal. selalu mengatakan atau menyambung pembicaraan ya yang tidak jelas dasarnya. Wa kasratis soal, ya bertanya terlalu banyak pada hal yang tidak penting. Tidak penting. Wa ida'atal mal, dan menghambur-hamburkan harta. Iya. Jadi ini menunjukkan bahwa Islam ini mendorong kita itu untuk memperhitungkan pembelanjaan harta itu. Di dalam Al-Quran juga Allah mengatakan wala tubadzir tabdzira. Jangan kamu melakukan perkara-perkara yang mubazir, menghambur-hamburkan harta dan potensi. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kalau orang mubazir itu saudaranya syaitan. Jadi harus diperhitungkan secara efektif ya. Jangan kita menganggap membelanjakan harta kemudian mengatakan kalau Allah yang mengatur rezeki. Tidak begitu ya. Jadi, semuanya harus dengan perhitungan yang baik ya. Hari ini dihabiskan, besok ya besok tidak ada lagi, tidak bisa begitu. Bukan begitu. Allah memang yang mengatur rezeki, tapi Allah memberikan kepada kita potensi untuk melakukan prediksi-prediksi, perhitungan-perhitungan, identifikasi untuk kemudian kita bisa selamat dalam mengelola keuangan itu dengan baik. Ya, seperti itu. Ya, kemudian hal yang lain yang penting untuk menjadi pertimbangan kita dalam pengelolaan keuangan keluarga adalah bahwa ada memang pos-pos pengeluaran yang harus kita tetapkan sebagai model pengeluaran keluarga sehingga kita punya patron gitu, ya. Tidak asal belanja. Ada model itu yang dikembangkan oleh atau dikeluarkan oleh Ustadz kita, Ustadz Abdul Hamid Habbe itu dalam pengeluaran itu. Yang pertama adalah pengeluaran untuk infak. Infak. Zakat, infak, dan sedekah. Pengeluaran itu adalah sesuatu yang penting yang menjadi salah satu bagian pokok dalam pembelanjaan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa mimma razaqnahum yunfiqun." Ya. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya. Jadi kalau kita mau masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa, kita harus punya ciri itu. Sehingga berapapun yang kita infakkan itu adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan kita. Ya, dalam membelanjakan harta. Apalagi bulan Ramadan. Kita bulan Ramadan ini. Banyak-banyak bersedekah di bulan Ramadan. Betul. Apalagi ada zakat fitrah, ada zakat mal. Jadi di bulan Ramadan ada kewajiban zakat fitrah. Dan Nabi itu memberikan contoh di bulan Ramadan itu berinfak lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Karena memang nilai keberkahannya itu lebih besar. Sehingga ini satu pembeda antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Karena apa? Karena infak yang kita keluarkan itu lebih bermakna dan lebih besar keberkahannya di bulan Ramadan dibandingkan ini, karena contoh dari Nabi SAW. Banyak model pembiayaan itu bisa dengan zakat fitrah tadi. Yang pertama itu pengeluaran yang tidak ada di bulan-bulan selainnya. Kemudian juga memberikan buka puasa yang itu yang tidak di bulan lain tidak ada. Bulan lain tidak kita temukan. Bisa saja orang buat tapi tidak lazim. Yang banyak itu di bulan Ramadan. Kebanyakan kue-kue banyak di bulan Ramadan. Betul. Apalagi jalan kota ini sebarang lagi bulan Ramadan. Betul. Jadi itu satu hal yang mungkin menjadi kekhasan Ramadan yang kita syukuri ya. Maksudnya bukan hal yang yaitu kita senang ya dengan adanya hal seperti itu, banyaknya jenis. Cuma kan bukan untuk dihambur-hamburkan. Tapi kalau misalnya dia dikonsumsi dengan baik, dibagikan dan kemudian dia bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, maka itu hal yang baik. Jadi memberi makan orang berpuasa itu kata Nabi SAW, orang-orang yang memberi buka puasa, manfaat tarasaim, siapa yang memberi makan buka puasa, orang memberi buka orang berpuasa, mereka mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi ini hal yang harus kita utamakan, sehingga memang di bulan Ramadan ini harus ada pengaturan sehingga kita bisa memberikan pos untuk infak, zakat, dan sedekah itu dengan porsi yang lebih besar lagi daripada bulan-bulan selain bulan Ramadan, karena keberkahan tadi itu, keberkahan bulan Ramadan contoh Nabi SAW, dan juga besarnya keutamaan orang yang berinfak secara khusus di bulan Ramadan. Itu yang membedakan.
Iya, jadi ini Ustadz, terkadang Ya. kita ini sebagai umat Islam menjelang Ramadan itu biasanya orang pergi mencari pekerjaan jauh-jauh karena menjelang Ramadan. Tetahunya di luar Ramadan sebelum masuk Ramadan sudah habis juga ini uangnya. Kira-kira seperti apa ini Ustadz perencanaannya? 11 bulan lewat ini kita rencanakan untuk masuk bulan Ramadan. Pas masuk bulan Ramadan 1 bulan itu, uang itu habis. Kira-kira bagaimana menghitungnya, cara mengaturnya Ustadz ini? Kira-kira Ya. bagaimana? Jadi tadi itu ya. Yang pertama buat identifikasi bagaimana kebutuhan kita dulu. Kebutuhan kita. Ya. Ya. Kemudian tidak boleh atau jangan sampai pembiayaan atas kebutuhan kita itu lebih besar daripada apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh. Itu tadi ya 2 poin penting. Yang pertama adalah bagaimana apa yang kita dapatkan ya, potensi keuangan kita itu tidak lebih kecil daripada apa yang kita belanjakan. Ya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan kita untuk mengidentifikasi prioritas-prioritas itu sehingga kita bisa memangkas ya apa-apa yang tidak perlu, sehingga apa yang memang penting itu terpenuhi dan apa-apa yang tidak perlu itu kita bisa menahan diri kita untuk tidak terjatuh ke dalam hal yang tidak kita butuhkan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita melihat kebutuhan keluarga itu secara lebih teliti. Oh iya. Ya, maksudnya bagaimana sebenarnya pola pengeluaran yang paling ideal yang kita lakukan sehingga hal-hal yang menjadi prioritas tadi itu bisa terpenuhi dan juga apa-apa yang tidak menjadi prioritas itu tidak terbuang percuma atau tidak potensi keuangan kita tidak terbuang percuma pada hal-hal yang tidak penting ya, yang tidak penting untuk kita. Nah, dalam bulan Ramadan memang ada perubahan pola konsumsi ya. Karena ya seharusnya ya perubahan pola konsumsi itu membuat kita lebih hemat. Karena tidak ada makan pagi, cuma makan sahur. Tidak ada makan siang. Makan sahur dan sore saja. Dan Nabi SAW itu memberikan contoh yang sangat sederhana dalam makan. Betul, Ustaz. Beliau berbuka dengan kurma saja, rotop, dan bersahur biasanya dengan kurma yang kering, ya, dengan tamar, jadi dengan kurma yang kering dan jadi ini menunjukkan kesederhanaan beliau ya. Tidak harus makanan itu mewah, ya, tapi bagaimana berkahnya, ya berkahnya. Dan Nabi SAW juga memberikan contoh tentang bagaimana pola konsumsi yang baik itu adalah dengan memakan secukupnya, ya secukup yang kita butuhkan cukuplah ya. Karena Nabi SAW seseorang itu makan sekedar menegakkan ya, dia sudah tubuhnya bisa tegak, menegakkan tulang punggungnya. Dan kalaupun dia harus lebih daripada itu, maka yang maksimal adalah ya, kondisi yang paling maksimal adalah dia membagi pencernaannya atau membagi perutnya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga lagi untuk bernapas. Jadi seperti itu pola konsumsi. Jadi kalau kita memang ya kan, kalau di dalam bulan Ramadan itu kelihatannya kita mau mengkonsumsi semua makanan. Terkadang saudara-saudara kita ini nanti bulan suci Ramadan baru kadang-kadang bukan tambah kurus tapi tambah gemuk karena banyak makanan. Betul. Ya, padahal bulan Ramadan ini banyak hal hikmah yang kita buat. Yang pertama adalah ya kalau kita mau melihat ya seharusnya bulan Ramadan itu membuat kita lebih hemat dalam berbelanja. Ya, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Ya, itu karena apa? Karena kadang kita memang mau menjadikan bulan Ramadan itu sesuatu yang memiliki kesan yang lebih dari sisi makanannya. Padahal kan Ramadan itu harusnya mengajarkan kita kesederhanaan. Ya. Betul. Dalam makan, dalam minum, kemudian juga bisa merasakan sebenarnya, atau hikmah yang biasa disebut oleh para ulama adalah membuat kita bisa merasakan bagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak bisa makan. Bisa merasakan. Ya, bukan cuma di bulan Ramadan tapi di luar bulan Ramadan. Ya, karena orang-orang yang kekurangan itu bisa kita rasakan apa yang mereka rasakan, sehingga menimbulkan empati dan kepedulian kita kepada mereka. Nah, itulah kemudian kita banyak berinfak karena kita bisa merasakan itu, merasakan. Dan memang orang-orang yang diberikan Allah SWT kelebihan harta,
dalam keimanan, ya, mereka orang yang beriman kemudian diberikan harta oleh Allah SWT, kelebihan harta, itu mereka punya satu karakter penting, yaitu Iya. mereka memang sudah menyisihkan hartanya, ya, yang tetap Iya. untuk orang-orang yang tidak mampu. Iya. Ya, kata Allah SWT, walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum. Orang-orang yang sudah memang telah menetapkan pada bagian pada hartanya itu lisaili wal mahrum. Iya. Untuk orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang yang menjaga diri tidak meminta-minta, keadaannya miskin atau keadaannya tidak mampu. Iya. Ya, jadi itu kelebihan bulan Ramadan sebenarnya Iya. dibandingkan bulan-bulan yang lain. Pada intinya, ya tadi itu, bagaimana kita menetapkan prinsip itu, karena Iya. kita harus berhati-hati. Sekali kita terbelit utang, Iya. ya, itu menunjukkan bahwa pola pembelanjaan harta kita Iya. itu tidak tepat, tidak benar. Dan kalau kita mempertahankan pola itu, kita akan semakin jauh masuk ke dalam belitan utang itu. Iya. Ya, coba bayangkan ya, kalau misalnya kita sudah terbiasa membelanjakan harta lebih besar daripada Iya. Pendapatan kita, ya. Iya. Itu di bulan pertama mungkin kita punya beban utang dengan nilai tertentu. Iya. Nah, kalau masih sama polanya pada bulan berikutnya, maka itu akan semakin membesar Iya. selisihnya. Sampai kemudian pada suatu saat kita sudah sulit untuk membayar utang itu. Ya. Jadi itu prinsip yang penting. Kemudian membuat prioritas, kemudian yang berikutnya adalah sisihkan harta kita memang untuk berinfak itu. Iya. Jadi kita tidak selalu hanya berpikir tentang apa yang kita mau, apa yang kita pola ekspresionis tadi, ya, menunjukkan ya mau keinginannya seperti apa, tidak, tapi lebih kepada melihat identifikasi dulu ya kebutuhan kita, membuat prioritas, kemudian sampai pada bagaimana kita membuat keputusan nanti berapa besar dari jumlah harta kita yang kita belanjakan untuk konsumsi. Kalau dalam pola konsumsi seorang muslim itu seharusnya ada 4 bagian ya. 4 bagian. Paling tidak. Yang pertama adalah yang dia infakkan, ya, yang dia sedekahkan. Kemudian yang kedua adalah yang dia tabung, ya. Karena kita ini tidak bisa memastikan kapan tiba-tiba misalnya kita butuh pembelanjaan harta yang besar dan tiba-tiba, ya. Jadi perlu ada sikap berjaga-jaga. Bisa berjaga-jaga. Ya, misalnya ada yang sakit dari keluarga kita, anak kita, istri kita sakit, harus masuk rumah sakit dan butuh pembiayaan. Maka itu hal yang harus kita perhitungkan dari awal. Sehingga ada saving, ada tabungan. Ya. Dan di antara kegunaan tabungan itu adalah untuk hal-hal yang seperti itu. Ya, karena kita tidak tahu, ya. Meskipun kita selalu tawakal kepada Allah SWT, kan, tapi kita perlu berjaga-jaga. Ya, membuat ikhtiar manusiawi. Itu yang kedua, tabungan. Kemudian yang ketiga adalah kalau bisa kita juga berkontribusi terhadap perputaran ekonomi. Ya. Kita berinvestasi, ya, sehingga perekonomian ini bisa berjalan dan kita berkontribusi di situ. Ya. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi. Ya, apa yang kita butuhkan kemudian kita belanjakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Prinsipnya adalah buat skala prioritas, kemudian belanjakan harta kita menurut prioritas yang paling penting pada nilai yang tidak melebihi jumlah pendapatan. Begitu. Jadi kalau kita sudah menghitung atau mengidentifikasi pengeluaran kita, kemudian kita potong dia, ya, atau kita batasi ya pada jumlah pendapatan kita. Tidak boleh lebih daripada itu. Karena kalau lebih, maka dari mana kita menutupi? Iya. Kita akan masuk ke dalam, kita akan masuk dalam pusaran kebiasaan meminta-minta dan berutang. Iya, seperti itu. Dan ya, Allah SWT sebenarnya memberikan jaminan atau memberikan janji kalau orang berinfak itu sebagai bagian dari ketakwaannya, Allah SWT akan mudahkan urusannya. Allah memberikan dia jalan keluar terhadap kesulitan-kesulitannya, dan Allah SWT akan memberikan kepada dia rezeki dari jalan dia tidak sangka-sangka. Allah SWT wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Iya, memberikan jalan keluar terhadap permasalahannya dan memberi dia rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Kemudian hal yang lainnya dalam keluarga itu
penting juga untuk kita mengembangkan pola komunikasi yang baik. Pola komunikasi yang Iya. baik. Artinya tidak didominasi keputusan itu oleh satu pihak saja dalam keluarga. Komunikasikan dengan anggota keluarga yang lain, apa yang mereka butuhkan, ya. Dan dalam pola pengelolaan Pengelolaan. keuangan keluarga itu penting juga untuk membagi tugas-tugas. Ya, artinya jangan didominasi oleh misalnya semata-mata pihak ayah atau Iya. suami. Ya, ini kan pilihan-pilihan sebenarnya, tapi penting juga untuk melihat apa namanya, bagaimana kebutuhan-kebutuhan keluarga itu tersampaikan Iya. dan terpenuhi. Ya, kadang-kadang kita laki-laki ini itu tidak memahami banyak tentang kebutuhan-kebutuhan spesifik Iya, ya, para dapur. wanita, Iya. anak-anak itu kan ya. Kadang kita luput memperhitungkan misalnya kebutuhan khusus wanita, Iya. misalnya pembalut, misalnya hal Iya. seperti itu. Maka itu hal yang dikomunikasikan. Sehingga jangan sampai kita membelanjakan harta pada satu sisi yang hanya diketahui atau difahami oleh Iya. pihak bapaknya, ayahnya. Jadi kembangkan suasana komunikasi dalam keluarga sehingga kebutuhan keluarga itu bisa terpenuhi secara maksimal dengan pendapatan yang kita punya. Iya. Ya. Sebenarnya hal yang sederhana, cuma kadang sulit untuk kita konsisten menjalankannya. Iya. Dan kadang memang juga sebagian kita tidak terbuka ya pikirannya untuk memperhitungkan hal seperti itu. Iya. Yang biasa terjadi adalah alasan orang dengan mengatakan rezeki itu kan di tangan Allah. Iya. Ya. Jadi berarti di sini dibutuhkan berkomitmen dari awal. Ya, Ya. komitmen dari awal dan disiplin dengan komitmen itu. Itu tadi ya prinsip yang kita ulangi ya dari awal. Yang pertama adalah bahwa apa yang kita dapatkan dari penghasilan kita itulah yang kita kelola sedemikian sehingga pembelanjaan kita dari apa yang kita dapatkan itu tidak lebih besar daripada apa yang kita dapatkan. Jadi kita kan bisa berhitung setiap bulan, misalnya rata-rata berapa kita dapatkan. Nah, jangan mengeluarkan harta atau membelanjakan harta lebih daripada itu. Ya, tadi karena kita akan termasuk dalam satu pusaran yang tidak bisa kita keluar. Dan kita akan terjerumus dalam orang-orang yang termasuk boros. Gitu. Memboroskan harta itu juga hal yang perlu kita jaga. Karena tadi itu Allah tidak suka orang yang menghambur-hamburkan harta. Kan kadang ada orang beli sesuatu banyak sekali kemudian ternyata yang dia pakai sedikit saja. Dia mandi terlalu banyak padahal kan air itu hal yang perlu digunakan secara efisien misalnya. Dan begitu juga yang lain, lampu matikan kalau dia tidak digunakan. Biasakan begitu. Meskipun kita dianjurkan untuk tidak kikir tidak, tapi juga di sisi lain tidak boros ya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang yang dipuji karena dia berinfak adalah orang-orang yang alladzina idza anfaqu lam yusrifu. Kalau dia berinfak tidak berlebihan. Walam yaqturu, dan juga tidak terlalu kikir, pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Dia pertengahan di antara itu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi memang bulan Ramadan memiliki keistimewaan. Ada jenis pembiayaan tertentu yang mungkin kita harus lebihkan dibandingkan yang lain. Ya, ini bagaimana kita banyak berinfak bulan Ramadan, tentu itu akan mengurangi porsi pos pembelanjaan dalam kita mengkonsumsi. Ya. Tapi yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan ganti dari apa yang kita infakkan. Ya, dan sebenarnya hal yang paling prioritas untuk kita berinfak di situ adalah bagaimana kita berinfak untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Itu dulu. Jangan sampai kita salah kaprah bahwa berinfak saja biarlah keluarga itu nomor 2. Tidak begitu. Nabi SAW pernah melarang salah seorang sahabat itu yang ingin mewakafkan hartanya menjelang dia wafat dalam perkiraannya ketika dia sudah sakit. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah sakit parah. Kemudian dia cuma punya satu anak perempuan ahli warisnya. Kemudian beliau mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bisakah saya menginfakkan seluruh harta?" Dan beliau mengatakan tidak boleh. Maka beliau mengatakan, "Bagaimana kalau setengahnya?" Tidak boleh. Beliau mengatakan, "Bagaimana kalau sepertiganya?"
itu boleh, tapi itu sudah sangat banyak. Iya. Ya, engkau meninggalkan keluarga yang kuat, yang bisa mandiri, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan lemah dan meminta-minta. Iya. Jadi keluarga yang pertama, ya. Jangan Iya. sampai kita mengatakan saya mau berinfak banyak, tapi kemudian keluarga ditinggalkan. Iya. Tidak begitu, itu bukan prinsip yang benar. Ya, Nabi SAW bahkan mengatakan, ya, infak yang kita keluarkan di dalam perang di jalan Allah SWT, infak yang kita keluarkan untuk orang lain, Iya. fakir miskin, dan infak yang kita keluarkan untuk keluarga kita, yang paling afdol adalah infak yang kita keluarkan untuk keluarga kita. Iya. Karena itu yang harus kita kuatkan terlebih dahulu sebelum yang lain. Nah, itu mungkin. Ya. Mungkin Ustaz, mungkin salah satu efek daripada kurang tahunya mengelola keuangan, sehingga kadang-kadang kita di bulan Ramadan itu ada saja di antara kita, saudara-saudara kita, di akhir Ramadan karena di awal Ramadan tidak bisa mengatur, tidak bisa bayar zakat fitrah. Iya. Kira-kira bagaimana ini saat ini? Ya, Iya. jadi hal itu tadi, ya, bagaimana kita membuat prioritas. Ya. Iya. Dan prinsip pertama yang kita sebutkan di awal bahwa pembelanjaan harta, kemudian perolehan harta, itu adalah sesuatu yang menjadi bagian dari interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Ya, karena Allah telah memberikan batasan-batasan itu. Rezeki itu datang dari Allah, dan batasan-batasan bagaimana kita memperolehnya dan bagaimana kita membelanjakannya itu juga Allah yang tentukan. Sehingga kita mendahulukan apa-apa yang memang hukumnya wajib, gitu, wajib dikeluarkan. Jadi kita juga perlu tahu itu, perlu paham tentang kewajiban-kewajiban kita. Dan Nabi SAW memberikan sebenarnya satu prinsip yang penting, bahwa al-yadul ulya, tangan yang di atas itu, khairun minal yadis sufla, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ya, artinya kita ini disuruh, kita ini dianjurkan bagaimana bisa memberi. Jangan menjadi orang yang selalu berharap menerima. Mengharap menerima. Ya, jadi itu kemuliaan itu. Bisa memberi itu satu kemuliaan. Maka pada bagian-bagian di mana kita harus mengeluarkan harta untuk urusan-urusan seperti itu, misalnya zakat, kemudian infak-infak yang bisa kita longgar untuk mengeluarkannya, maka keluarkan dalamnya itu. Itu satu kemuliaan. Itu yang membuat derajat kita besar dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak harus besar, ya. Ya, tidak harus besar. Maksudnya itu kan zakat fitrah satu orang kan cuma sekitar 4 liter, ya. Ya, atau 4 kilogram, kurang lebih. Ya, artinya 2,5 kilogram atau 3 kilogram. Kemudian dalam ukuran liter 4 liter. Itu bukan hal yang berat saya kira. Kalau dalam hitungan uang itu mungkin sekitar 40.000 sampai 50.000 rupiah. Ya. Saya kira itu bukan hal yang berat untuk sebagian kita. Ya, meskipun kalau memang misalnya kita sudah tidak punya apa-apa, maka kita berada pada golongan orang yang menerima. Bukan lagi muzaki, tapi kita mustahik. Tapi bukan hal yang bagus itu. Ya, artinya apakah kita mau memposisikan diri kita di hadapan Allah pada golongan yang rendah? Ya, tentu tidak begitu. Kita mau, ya, di hadapan Allah ini kita ini orang yang tinggi derajatnya. Sehingga pada setiap kesempatan beramal, kita itu menjadi orang yang mengambil bagian di situ. Ya, bukan menjadi orang yang disasar, tapi orang yang menjadi subjek kebaikan, bukan menjadi objek yang harus menjadi beban orang lain. Ya. Ya, meskipun memang tidak bisa dipungkiri ada saja orang yang seperti itu. Dan itulah gunanya kenapa kita harus memiliki satu pos yang wajib. Dalam pengeluaran belanja kita, itu pos zakat, infak, dan sedekah itu. Ya, itu memang satu yang harus. Ya, Allah SWT mengatakan tadi, ya, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang bertakwa itu orang yang menegakkan sholat dan mengeluarkan dari hartanya. Jadi berapapun sedikitnya sisihkan, berapapun sedikitnya sisih. Seperti itu. Berarti ini Ustaz, agar efektivitas kita punya pengeluaran di bulan suci Ramadan, mungkin perlu ada pencatatan harian, Ustaz, atau bagaimana? Ya, kalau itu dibutuhkan. Ya. Tapi kalau misalnya kita sudah paham, sudah tahu, ya, sebenarnya kalau sudah menjadi satu kebiasaan yang baik, ya, tanpa harus dicatat juga bisa. Ya. Tapi kalau misalnya kita baru mau memulai, ya, bisa saja kita membuat pencatatan. Itu juga hal yang baik.
Bahkan ada yang pernah membuat metode-metode, artinya kita lah yang membuat metode bagaimana Iya. itu bisa berjalan ya. Ada yang bahkan pernah membuat model pola pengeluaran itu dia sudah sisihkan memang setiap hari. Iya. Jadi misalnya dia punya gaji misalnya 1 juta, Iya. maka dia sisihkan misalnya untuk diinfakkan misalnya 100.000, 10%. Itu kan biasa 2,5% kan kalau yang biasa untuk zakat profesi. Iya. Yang sudah sudah mencukupi. Nah, dia sudah sisihkan 100%. Jadi 100.000 itu infak. Kemudian yang 900.000 itu dibagilah setiap hari. Iya. Kalau misalnya 30 hari, 900.000 dibagi 30. Sekitar 100.000 atau 300.000 ya. Iya. Atau 30.000 ya. 30.000. Kali 30 900 Iya. ya. Jadi 30.000 itu yang harus dicukupkan Iya. setiap hari. Setiap hari. Jadi 30.000 itu yang dicukupkan sehingga bisa mencukupi belanja kita sehari-hari. Ya, bagaimana caranya sehingga 30.000? Mungkin kalau kita berhitung berhitung matematis ya, Iya. tidak cukup. Tapi orang yang punya kreativitas, inovasi itu bisa membuat Iya. nilai seperti itu mencukupi. Yes. Ya. Jadi kalau misalnya dia sudah terbagi, jadi amplopnya setiap hari diambil ini 30.000, besok 30.000 lagi dan Iya. seterusnya. Nah, kalau dia bisa menghemat misalnya, Iya. dia bisa berinfak lagi. Ya, begitu. Iya. Ya sesuaikan itu. Jadi jangan kapasitas harian kita misalnya cuma 30.000, Iya. tapi kita berbelanja sampai 50.000, 60.000. Nah, itulah yang menyebabkan tadi sebelum sampai waktunya Iya, sudah habis. Ya. Akhirnya tidak bisa bayar zakat fitrah. Iya, iya. Ada yang bilang gajinya katanya 2 koma. Iya. 2 koma itu kalau tanggal 20 sudah koma-koma. Iya. Nah, sudah hampir mati gitu. Iya. Sudah koma ini. Sudah koma. Iya. Kalau Ustadz Nasrab mengatakan kalau di awal bulan itu sari laut, Iya. kalau di pertengahan bulan sari mie, kalau akhir bulan sari don. Karena sakit kepala. Iya. Iya. Jadi mungkin ini yang tidak Iya, mengatur. itu tadi kita harus punya perhatian itu karena Allah Subhanahu wa taala memang mengarahkan kita seperti itu untuk mengelola harta itu membuat itu bisa terkelola dengan baik. Iya, dan kita berusaha untuk itu. Meskipun memang tidak kita pungkiri ya, ada orang-orang yang memang mungkin pendapatannya memang sangat minim sehingga kebutuhan dasarnya memang tidak terpenuhi. Iya, dan disitulah tanggung jawab kita untuk melihat saudara-saudara kita seperti itu diberikan bantuan jadi sasaran dari infak dan sedekah kita. Begitu juga zakat. Iya. Jadi mungkin Ustadz seperti itu mungkin pembahasan kita malam ini karena kita dibatasi waktu. Mungkin masih ada masih ada mungkin statement terakhir yang bisa disampaikan. Iya, itu tadi ya. Prinsip pertama adalah jadikan harta ini adalah sesuatu yang terintegrasi dalam ibadah kita. Bagaimana kita dapatkan, bagaimana kita membelanjakan. Dia adalah sesuatu yang harus kita berhati-hati karena Allah Subhanahu wa taala telah menekankan itu. Harta itu adalah sesuatu yang akan ditanyakan, dari mana didapatkan, bagaimana dikeluarkan, bagaimana dibelanjakan. Sehingga memang harus ada perhitungan di situ. Kemudian yang kedua, prinsip dasar ya, yang dasar sekali. Yang ini adalah sesuatu yang diketahui mungkin dari bahkan orang-orang yang berpendidikan rendah pun tahu dan paham itu, bahwa prinsip dasar pengelolaan harta adalah pengeluaran tidak boleh lebih besar daripada pemasukan. Tidak boleh kita ini lebih besar pasak daripada tiang. Kemudian yang berikutnya adalah berinfak itu adalah sesuatu yang melekat pada diri seorang muslim. Jadi bercita-cita untuk selalu berinfak. Karena memang seperti itu. Seperti itu Allah memberikan kriteria ketakwaan yang utama, kemuliaan di hadapan Allah, orang yang suka berinfak. Sampai sebagian sahabat Nabi SAW itu cemburu kepada sebagian mereka yang lain. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Orang-orang kaya itu sudah pergi dengan pahalanya yang banyak. Kami ini kasihan tidak ada. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka berinfak, kami tidak bisa berinfak. Jadi itu satu keutamaan kalau kita bisa berinfak, berapapun itu. Ya, jangan kita berpikir saya ini orang yang sedikit pendapatan saya tidak. Berinfaklah berapapun bisa. Iya. Jadi kalau bisa ya berapapun yang bisa kita berikan. Semakin banyak memberi akan semakin banyak semakin kembali. Jadi memang kalau infak itu kan kadar pahalanya itu bukan dari besarnya, tapi seberapa berat kita mengeluarkan itu. Jadi orang yang pendapatannya rendah tapi infaknya banyak,
atau Ya. infaknya sesuai dengan kadar pendapatannya dan Pendapatannya. lebih besar persentasenya, lebih besar Iya. pahalanya daripada orang yang berinfak besar tapi memang hartanya banyak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, buat skala prioritas. Ya, buat skala prioritas. Kemudian batasi pengeluaran kita dari apa yang memang kita punya. Iya. Ya, artinya kalau kita punya daftar 10 ini, Iya. 1, 2, buatkan prioritas pertama, kedua, ketiga. Tapi kalau harta kita cuma sampai pada pemenuhan kebutuhan kita nomor 7, Iya. 8, 9, 10 tidak usah dibelanja. Iya, tidak bisa belanja. Begitu. Jadi itu Tidak maksudnya bisa. membuat skala prioritas tadi. Iya. Kemudian yang ketiga, yang kita harus lakukan adalah jangan menghambur-hamburkan harta. Jangan terbiasa untuk itu. Iya. Ya, nah, Allah SWT tidak suka. Ya, kata Nabi SAW, halakum, ya, dan seterusnya mengatakan wa ida'atal mal. Ya, menghambur-hamburkan uang, mubazir. Ya, jangan begitu. Ada orang yang mungkin dia anak-anaknya belum lunas biaya sekolahnya, dia sudah beli sepeda gunung. Ya, itu hobi. Ini kan tidak tidak masuk logika ya ceritanya. Ya. Atau ada yang misalnya berbelanja kuota banyak setiap hari. Iya, setiap hari. Batasi juga itu kadang memang menyerap pembelanjaan yang banyak. Iya. Ya, prioritaskan pada apa yang menjadi prioritas memang. Ya, dan tentukan kita harus bercita-cita. Kadang memang bercita-cita berharap itu membuat kita punya termotivasi untuk bergerak. Iya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, bulan Ramadan ini bulan yang seharusnya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Manfaatkan itu, termasuk dalam masalah harta kita. Jadi kalau bisa kita mengurangi pembelanjaan, kemudian lebih banyak mengalokasi untuk infak, itu lebih baik. Ya, tapi jangan sampai kebutuhan-kebutuhan dasar keluarga itu tidak terpenuhi. Itu saja. Ya, artinya memperbanyak infak di bulan Ramadan itu hal yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ya, dan memang berbeda. Kita diperintahkan memang membuat Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan lain. Bulannya kebaikan, bulannya ketaatan, bulannya pahala, bulannya keberkahan. Maka manfaatkan semua potensi kita, termasuk potensi harta yang kita miliki untuk kita infakkan di bulan Ramadan. Semoga menjadi keberkahan untuk seluruh bulan-bulan yang ada. Ya, mungkin itu sebagai penutup. Jadi pemirsa di rumah, alhamdulillah hampir kurang lebih 1 jam kita bersama-sama Ustadz kita dalam program Cakak-Cakak Macoa dengan tema tadi mengelola keuangan keluarga di bulan Ramadan. Paling tidak kami bisa simpulkan ada 3. Yang pertama adalah buatlah perencanaan keuangan. Kemudian yang ketiga, kita utamakan kebutuhan bukan keinginan. Kemudian yang terakhir adalah terus berkomitmen dengan rencana di awal kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, dan kepada Ustadz kami ucapkan syukran jazakumullah khairan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dalam acara berikutnya dengan tema yang berbeda. Dan kepada yang ada di studio sebagai penanggung jawab kegiatan ini, Impukom Wahda Islamiyah, DPW Wahda Islamiyah Sulawesi Barat, kami ucapkan terima kasih. Dan seluruh pemirsa yang ada di rumah, kami ucapkan mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan, dan mohon diampunkan kami Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.